Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aktir SEMM, NIDN 0904089003. Adapun status dosen, saya merupakan dosen tetap pada program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toli-Toli. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan deskripsi diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Dalam hal pembelajaran, spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang manajemen. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah saya ajarkan di semester 3 yang merupakan mata kuliah yang memiliki bobot 3 SKS yang diampu oleh 2 orang dosen dalam bentuk tim teaching. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu, baik dari aspek manfaat mata kuliah yang diajarkan, capaian pembelajaran mata kuliah, maupun model pembelajaran. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia merupakan mata kuliah yang mengajarkan ilmu tentang manajemen sumber daya manusia secara mendalam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia, peran manajemen sumber daya manusia, perencanaan manajemen sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, kepuasan kerja, disiplin kerja, produktivitas kerja, motivasi kerja, prestasi kerja, pengembangan karir, kepemimpinan, kepuasan kerja, dan sistem informasi dan evaluasi kinerja sumber daya manusia. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia adalah tindakan menerapkan peran ataupun fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun evaluasi dalam memaksimalkan semua potensi dalam suatu organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Secara umum, kemampuan ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam organisasi maupun karir kepemimpinan di masa depannya, serta yang terpenting adalah memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa yang akan memilih konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk yang pertama, mampu memahami dan menguasai pengantar manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu dan menguasai human resource strategy. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguasai talent management dan manajemen pengetahuan. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan. Adapun pokok-pokok bahasan meliputi: pertama, pengantar manajemen sumber daya manusia; yang kedua, human resource strategy; yang ketiga, disiplin kerja; yang keempat, motivasi dan prestasi kerja; yang kelima, promosi, rotasi, dan demosi; yang keenam, komunikasi kerja, konflik dan stres kerja; yang kedelapan, lingkungan kerja dan keselamatan kerja; yang kesembilan, hubungan industrial; yang kesepuluh, kepemimpinan; yang kesebelas, kepuasan kerja; yang kedua belas, sistem informasi dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
Yang ke-13, challenge management dan manajemen pengetahuan. Dan yang terakhir adalah human research dalam perspektif modern. Serta diantaranya melakukan evaluasi dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah student center learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pada mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa adalah pelaku aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dosen bertindak sebagai fasilitator dalam proses perkuliahan dengan model pembelajaran yang variatif. Metode yang variatif ini antara lain seperti small group discussion, discovery learning, dan problem based learning. Perkuliahan juga diterapkan secara e-learning melalui pemanfaatan aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Classroom, dan aplikasi WhatsApp. Kemudian saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang pertama, delivery, yaitu bagaimana materi perkuliahan dapat disampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Memberikan materi perkuliahan yang bersumber dari beberapa textbook, di antaranya karangan Siagian 2009 tentang manajemen sumber daya manusia, serta beberapa referensi lainnya seperti Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia, karangan dari Usmara. Selanjutnya, menyampaikan materi yang berbelit-belit menjadi materi yang lebih mudah dicerna oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa semakin tertarik belajar lebih dalam tentang pokok pembahasan yang diajarkan. Kemudian, memberikan contoh kasus terkait fenomena terkini dan beberapa soal yang harus didiskusikan oleh mahasiswa. Biasanya saat perkuliahan berlangsung, saya memberikan soal, kemudian mahasiswa maju untuk mengerjakan soal, atau membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan kasus yang diberikan. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan semangat belajar mahasiswa. Selanjutnya, metode kedua adalah interaction. Interaction yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Interaksi dengan mahasiswa ini saya lakukan baik di dalam kelas maupun melalui beberapa media. Di dalam kelas, misalnya, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi aktif melalui pertanyaan atau tanggapan atas materi perkuliahan yang disampaikan. Sedangkan bentuk interaksi melalui media, saya memanfaatkan beberapa media seperti Classroom, Zoom Meeting, media WhatsApp untuk membahas terkait isu-isu yang relevan. Yang terakhir adalah asesmen. Asesmen, bagaimana cara saya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya menyampaikan kontrak perkuliahan. Di dalam kontrak perkuliahan termuat tentang bagaimana penilaian dari bobot-bobot penilaian untuk setiap komponen penilaian terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui aspek-aspek penilaian saya, dan mahasiswa menetapkan strategi yang harus mereka lakukan untuk berhasil dalam perkuliahan. Bentuk evaluasi dan penilaian saya terdiri dari kehadiran dengan bobot sebesar 25%, kemudian pemberian tugas terstruktur maupun penilaian harian yang dapat dilihat dari keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan dengan bobot sebesar 20%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%, dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%. Dari keempat komponen penilaian tersebut kemudian diakumulasi untuk menentukan nilai akhir yang kemudian dituangkan dalam bentuk daftar nilai akhir. Selain itu, saya juga menetapkan sistem rewards dan punishment dalam metode pembelajaran. Rewards
diberikan kepada mahasiswa yang aktif dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan dan memberikan punishment atau bentuk hukuman atau sanksi berupa pengurangan nilai terhadap mahasiswa yang menyontek dan terlambat dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Kebijakan ini dibuat untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dan kedisiplinan di dalam diri mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, saya juga mengedepankan sikap kedisiplinan, keteladanan, dan keterbukaan terhadap kritikan. Kedisiplinan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap dosen. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran dipengaruhi oleh sikap disiplin seorang dosen dan mahasiswanya. Contoh yang biasa saya lakukan terkait dengan perilaku disiplin yang saya lakukan dalam pembelajaran adalah menerapkan seperangkat aturan yang menjadi dasar dalam proses pengajaran. Aturan tersebut saya tuangkan dalam kontrak perkuliahan yang harus disepakati antara dosen dan mahasiswa. Adapun isi kontrak perkuliahan mengatur tentang persentase kehadiran, tugas harian yang menjadi syarat untuk mengikuti ujian, serta toleransi keterlambatan masa perkuliahan, sikap sopan sesuai dengan standar normatif aturan akademik dan alma mater. Saya selalu konsisten mengimplementasikan isi kontrak perkuliahan yang telah disepakati dan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dosen merupakan sosok yang menjadi panutan bagi mahasiswa, sehingga saya harus menunjukkan perilaku yang baik kepada mahasiswa. Contoh nyata keteladanan yang saya tunjukkan meliputi cara berpakaian yang rapi dan sederhana, khususnya bagi mahasiswa, agar menggunakan pakaian yang pantas digunakan di lingkungan akademik atau perguruan tinggi. Kemudian, selain itu, cara berbicara yang sopan dan lemah lembut saat berkomunikasi, baik dengan mahasiswa, teman sejawat, dan atasan. Namun tetap tegas menyikapi hal-hal yang tidak baik, menunjukkan sikap yang jujur kepada mahasiswa melalui transparansi dalam penilaian. Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pekerjaan, misalnya mengganti pertemuan perkuliahan yang tidak sempat masuk pada pertemuan sebelumnya pada jadwal yang telah ditentukan. Kritik dan saran dari pihak lain sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Contoh nyata keterbukaan terhadap kritik yang saya lakukan yaitu saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran materi perkuliahan boleh menyelah saya dengan memberikan instruksi jika misalnya cara berbicara saya terlalu cepat atau suara saya tidak terdengar oleh mahasiswa. Kemudian, selain itu, pada akhir pertemuan dalam satu semester, saya biasanya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan kritik ataupun saran terkait cara atau metode saya dalam membawakan materi perkuliahan selama satu semester sebagai bahan evaluasi diri. Selanjutnya, saya akan memaparkan mekanisme perkuliahan yang biasa saya lakukan dalam pertemuan. Pertama, membuka perkuliahan dengan mengucapkan salam. Yang kedua, menanyakan kabar ke mahasiswa dan kesiapan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Ketiga, melakukan absen perkuliahan baik di awal dan biasanya dilakukan di akhir pertemuan. Yang keempat, mengajak mahasiswa untuk mengawali perkuliahan dengan membaca doa yang biasanya dipimpin oleh dosen maupun dipimpin oleh mahasiswa. Yang kelima, melakukan atau mereview materi perkuliahan yang sebelumnya telah diberikan. Yang keenam, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi mahasiswa dalam proses pembelajaran.
Yang ketujuh, menyampaikan pengantar materi. Yang kedelapan, menyajikan materi perkuliahan diselingi dengan tanya jawab. Yang kesembilan, menyimpulkan materi perkuliahan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi baik dengan memberikan tugas ataupun ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikian deskripsi diri saya. Selanjutnya, mari kita saksikan secara seksama terkait dengan proses pembelajaran yang saya tuangkan dalam bentuk video Zoom meeting untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini atau pada kesempatan ini kita akan memulai perkuliahan lagi seperti biasa dengan pokok pembahasan yaitu motivasi dan prestasi kerja. Baik, sebelum saya mulai kepada adik-adik mahasiswa, saya ingin tanyakan dulu kesiapannya, apakah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap Pak, siap. Oke, siap ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, barangkali satu orang bisa pimpin doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan satu orang. Ya, Ya, silakan. sebelum mulai mari kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Baik, terima kasih Saudara Zulkaida ya. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, sebelumnya kalau di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang pokok pembahasan disiplin kerja ya, atau di pertemuan ketiga. Sekarang untuk pertemuan keempat itu kita coba membahas atau yang berkaitan dengan motivasi kerja dan prestasi kerja. Baik adik-adik mahasiswa, eh, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan motivasi kerja. Mengapa motivasi kerja? Yang pertama, motivasi itu bagian daripada fungsi manajemen. Kalau kita mengenal biasa di ilmu manajemen, yaitu adalah planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluating, ya, atau evaluasi. Nah, berkaitan dengan motivasi sendiri itu menjadi bagian dari fungsi manajemen yang tidak kalah penting dari fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Jadi kalau kita sudah pernah belajar tentang bagaimana perencanaan, bagaimana pengorganisasian, bagaimana kemudian fungsi manajemen untuk kontrol dan evaluasi, maka yang namanya motivasi ya, motivasi itu tidak kalah penting ya bagi organisasi, khususnya bagi dalam memberikan motivasi terhadap para orang-orang yang bekerja di dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang motivasi itu merupakan akibat dari interaksi individu dan situasi, baik situasi internal maupun situasi eksternal. Ya. Jadi pada prinsipnya motivasi itu sesuatu yang bersumber karena ada interaksi di dalam, baik yang dari interaksi dari internal maupun interaksi dari eksternal. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu motivasi? Ya. Nah, di sini kita bisa melihat pengertian dari pada motivasi. Nah, motivasi sendiri itu berasal dari kata bahasa atau bahasa Latin ya. Bahasa Latin yakni movor ya, yang berarti menggerakkan atau to move ya, yang berarti menggerakkan. Nah, dalam beberapa tulisan jurnal misalkan salah satu yang saya kutip di sini adalah menurut Winardi 2001 mengatakan bahwa motivasi itu merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal ataupun eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusias dan partisipensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam organisasi. Nah, dari definisi ini adik-adik mahasiswa kita bisa memahami bahwa yang namanya motivasi itu adalah sejumlah proses yang bersifat internal dan eksternal yang terjadi dalam diri ya.
dalam seorang katakan dia bekerja dalam sebuah organisasi, maka motivasinya itu bisa bersumber dari dua hal ya. Ada motivasi yang bersumber dari eksternal, ada yang bersumber dari internal ya. Semoga bisa dipahami. Nah, dari sumber informasi inilah ya, maksud saya dari sumber yang bersifat eksternal dan internal inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya sikap antusias ya. Antusias di sini adalah keinginan lebih dari seseorang untuk melakukan apa yang ingin dia kerjakan. Misalkan orang bekerja di sebuah organisasi ya, merasa antusias karena ada sesuatu yang ingin dicapai ya. Entah itu kebutuhan hidup ya, kehidupan yang layak atau jabatan tertentu dan lain sebagainya, biasanya itu yang menyebabkan antusiasme terhadap diri sehingga kita mau giat lagi untuk bekerja. Nah, itu yang disebut dengan motivasi ya, yang bersifat dari eksternal. Nah, sementara untuk internal sendiri biasanya sesuatu yang berupa karena dari diri, misalkan ada keinginan untuk berubah ya, ingin menjadi pribadi yang bisa dibanggakan keluarga misalkan ya, ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin, biasanya itu motivasi internal. Sementara kalau eksternal biasanya dipengaruhi oleh lingkungan atau organisasi itu sendiri, misalkan kehidupan yang layak, eh, apa namanya, terkait dengan bagaimana organisasi memberikan reward dan lain sebagainya ya terhadap terhadap kita yang bekerja di dalamnya. Ya. Selanjutnya ada beberapa mitos tentang motivasi ya, adik-adik. Jadi ini sering menjadi mitos tersendiri terkait dengan istilah motivasi. Nah, ada beberapa mitos yang perlu diluruskan bagi pimpinan ya tentang motivasi. Yang pertama, pemimpin bisa memotivasi orang. Nah, ini pertama, ini selalu di beberapa sumber kita biasa membaca mengatakan bahwa pimpinan bisa memotivasi orang. Pernyataan ini tidak selamanya menjadi benar ya, karena pada prinsipnya setiap individu yang bekerja, yang terlibat dalam sebuah organisasi itu biasanya mampu juga memotivasi dirinya tanpa harus memperoleh motivasi dari pimpinan. Ya, itu yang pertama. Jadi pada prinsipnya pimpinan itu tidak selamanya menjadi kunci untuk memberikan motivasi terhadap pegawai atau karyawan. Karena motivasi itu bisa jadi bersumber dari diri, ya. Yang kedua, uang adalah motivator yang terbaik. Nah, ini pernyataan yang salah sekali ya. Ini pernyataan yang saya anggap keliru. Kenapa? Karena bagaimana kalau orang yang bekerja misalkan di bidang sosial ya, yang memang mereka justru lebih giat lagi. Banyak orang-orang yang bekerja di bidang sosial yang tanpa harus digaji, tapi motivasinya untuk bekerja itu sangat tinggi ya. Nah, jadi uang tidak selamanya menjadi motivasi atau motivator yang baik. Ya. Ketiga adalah ketakutan adalah motivator yang ya meyakinkan. Ya, saya pikir juga ini pernyataan yang keliru. Kenapa? Karena yang namanya ketakutan, orang kalau sudah takut biasanya lamban dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, pimpinan tahu apa saja yang dapat memotivasi orang lain atau memotivasi dirinya. Ya, jadi pimpinan ya tidak selamanya mengetahui segala sesuatu yang diinginkan oleh orang lain kecuali dirinya kita. Jadi misalnya kita maunya eh, bekerja dalam kondisi yang nyaman ya kita sendiri yang tentukan, bukan pimpinan. Pimpinan itu biasanya hanya berdasarkan informasi dari kita atau dari orang lain ya terkait dengan bagaimana memberikan motivasi terhadap kita. Ya. Kemudian yang kelima adalah kepuasan kerja meningkat, berarti prestasi kerja juga meningkat. Nah, ini juga tidak selamanya, sebab orang ya puas bekerja itu belum tentu akan berdampak positif terhadap prestasi kerja ya. Jadi prestasi kerja yang kita maksud adalah prestasi kerja yang berdampak terhadap organisasi. Ya, oke, misalkan ada orang bekerja tapi dia merasa puas dengan pekerjaannya,
tapi dampak terhadap organisasi itu tidak apa ya, tidak efektif ya. Kita anggap tidak efektif, maka kepuasan itu tidak selamanya akan meningkatkan prestasi kerja. Nah, kapan prestasi kerja itu atau kepuasan itu meningkatkan? Kalau kemudian prestasi yang diharapkan itu dampaknya terhadap organisasi, bukan bukan terhadap individu ya, bukan terhadap individu. Sebab kalau di dunia kerja kita bekerja biasanya berdasarkan keinginan keinginan organisasi ya. Kita diterima bekerja karena keinginan organisasi. Oleh karena itu, kalau kita merasa puas dalam pekerjaan, maka harusnya prestasi kerja yang kita tunjukkan adalah prestasi yang berdampak positif terhadap organisasi, bukan yang berdampak terhadap pribadi ya, atau kelompok atau sekelompok orang misalkan. Oke. Selanjutnya ya terkait dengan proses motivasi. Seperti apa sih sebuah motivasi itu berlaku pada diri seseorang atau pada diri kita ya. Yang pertama, biasanya motivasi itu lahir karena adanya kebutuhan yang tak terpuaskan. Jadi kalau kita sudah bicara tentang kebutuhan, apalagi kalau kebutuhan dasar ya, kebutuhan hidup, kebutuhan atas pakaian dan lain sebagainya, ya biasanya orang akan termotivasi, dia ingin bekerja karena ingin memenuhi itu. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika misalkan, jadi ini merupakan proses proses motivasi ya. Jadi proses fase motivasi itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama, kebutuhan tak terpuaskan. Yang kedua adalah tenggangan ya. Tenggangan artinya ada antara setelah merasa terpenuhi, maka ada lagi kondisi di mana kita mulai apakah sudah mau bertahan atau tidak. Kemudian setelah itu masuk ke fase dorongan. Nah, dorongan ini biasanya karena mengharapkan sesuatu yang lebih dari apa yang seharusnya. Misalkan setelah kebutuhan hidup itu terpenuhi, maka kita menginginkan sesuatu yang lebih. Misalkan kita sudah ingin kendaraan, ya, ingin rumah dan lain sebagainya. Biasanya perilaku itu akan mendorong kita. Motivasi itu yang kemudian akan menjadi dasarnya kita untuk lebih giat lagi dalam dalam melakukan sesuatu, dalam pekerjaan. Ya. Kemudian dengan adanya dorongan maka melahirkan yang namanya perilaku pencarian. Ya. Biasanya kalau orang yang ingin mau bekerja, niatnya terpenuhi ya dia tidak mau berhenti di situ ya. Dia pasti akan melakukan segala sesuatu ya untuk meloloskan keinginannya ya supaya bisa terpenuhi keinginannya. Maka dia harus bekerja, gitu ya. Dia harus melakukan sesuatu. Pokoknya biasanya karena adanya dorongan tadi menyebabkan orang supaya apa namanya mampu memenuhi kebutuhan itu. Kalau mau memenuhi kebutuhan maka dia harus bekerja misalkan ya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dipuaskan. Nah, setelah kebutuhan itu sudah kita peroleh, misalkan kita sudah dapat kerja, dapat gaji yang layak misalkan, maka hampir dikatakan bahwa dengan gaji itu kita bisa memenuhi kebutuhan. Nah, ketika kebutuhan itu terpenuhi, biasanya kita berada pada fase kepuasan, ya, merasa puas, merasa apa-apa yang kita sudah miliki itu tadi, ya, sudah puas. Selanjutnya kita masuk kepada fase pengurangan tegangan, ya. Fase pengurangan tegangan itu kembali lagi ke semula, ya, yang tadinya semangat karena sudah merasa puas dengan pencapaian, kita mulai lagi eh, kendor ya, atau mulai lagi melemah daya juangnya, daya daya keinginannya untuk berusaha atau untuk bekerja. Maka di situ lagi kembalinya motivasi. Jadi perlu adanya lagi motivasi. Jadi kita harus mencari motivasi lain lagi. Apa kira-kira yang bisa memotivasi kita supaya kita seperti fase yang sebelumnya tadi, ya. Ada kebutuhan fisik, setelah kebutuhan fisik kita bersemangat, kemudian ada dorongan, kemudian ada perilaku pencarian, kemudian merasa terpuas. Nah, ketika puas, ya, supaya tidak di fase kembali ke awal lagi ya, kita harus cari alasan untuk atau motivasi tersendiri untuk bisa melanjutkan kegiatan, ya, atau melanjutkan sesuatu yang menyebabkan kita termotivasi kembali.
Kemudian selanjutnya skema yang kedua, ya. Skema yang kedua berkaitan dengan proses motivasi. Yang pertama, timbulnya kebutuhan. Ya, kebutuhan itu bisa jadi misalkan lapar, ya. Maka perilaku selanjutnya ketika kita timbul kebutuhan seperti itu adalah apa ya? Melakukan apa namanya? Atau ada perilaku yang termotivasi karena ada keinginan yang harus kita penuhi. Nah, dari keinginan itu kemudian perilaku itu muncul yang menyebabkan yang pertama insentif atau ganjaran. Kalau lapar berarti kita harus melakukan sesuatu supaya bisa makan, ya. Nah, begitu sebaliknya. Perilaku yang kedua adalah terhambat, ya. Kalau misalkan kita tidak mengusahakan, ya, atas kebutuhan tadi, maka ganjarannya adalah kita tidak bisa makan. Jadi kalau misalkan kebutuhannya kita makan, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan tindakan untuk bagaimana kita memperoleh makanan. Sebaliknya kalau kita misalkan merasa lapar tapi hanya berdiam diri misalkan, tidak mau melakukan perubahan terhadap diri, tidak mau mencari, tidak mau berusaha, maka yang ada adalah ya akibatnya tadi bisa jadi orang putus asa dan lain sebagainya, ya, atau membiarkan diri dengan kondisi lapar misalkan, ya. Kemudian selanjutnya adalah proses motivasi, masih berkaitan dengan proses motivasi. Di sini dikatakan bahwa apabila seseorang merasa upayanya akan mengarah pada penyelesaian tugas, biasanya dia orang tersebut itu akan mengetahui bahwa penyelesaian tugas mengarah pada hasil yang penting seperti pemenuhan kebutuhan, ya, akan status pengakuan. Ya, biasanya ini terjadi dalam dunia dunia apa namanya dunia organisasi, ya. Biasanya seseorang ketika sudah merasa bahwa hidupnya sudah terpenuhi dan lain sebagainya, maka eh, langkah selanjutnya dalam model ekspantasi spektrum ini, ya, vektor itu akan apa ya, seseorang itu akan melakukan usaha untuk bagaimana dia bisa diakui, misalkan dia harus menduduki jabatan dan lain sebagainya. Nah, perilaku inilah yang kemudian menyebabkan orang termotivasi. Jadi itu apa ya, Pak? Saya anggap adalah perilaku yang manusiawi terkait dengan motivasi itu, ya. Biasanya ketika orang jarang sekali orang ketika sudah memenuhi kebutuhan dasarnya kemudian dia bekerja dalam sebuah organisasi dan dia hanya diam dengan fase itu, ya. Biasanya dia akan melakukan langkah-langkah entah itu ingin mencapai sesuatu, ya, kedudukan dan lain sebagainya. Oleh karena itu biasanya di organisasi kita kenal dengan yang namanya eh, promosi, rotasi, demotasi. Nah, itu biasanya dilakukan dalam sebuah organisasi karena ada keinginan seseorang, ya. Karena ada keinginan seseorang untuk mencapai proses itu. Misalkan ingin mencapai jabatan tertentu, ya. Nah, ini berkaitan dengan skema dari motivasi itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar motivasi. Nah, kalau dalam teorinya Maslow, ya, mengatakan hierarki kebutuhan itu memiliki 5 kategori. Yang pertama adalah kebutuhan psikologis, ya. Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar, ya. Kalau kebutuhan psikologis itu berarti kebutuhan makan, ya, minum, kebutuhan untuk mendapat eh, apa nama tempat tinggal dan sebagainya, ya. Itu menjadi kebutuhan psikologis seseorang. Jadi, nah, hal ini yang mendasari orang eh, termotivasi, ya. Pasti orang ingin memperbaiki apa namanya kehidupannya, mampu memenuhi kehidupannya, itu yang pertama. Nah, ketika itu sudah terpenuhi, biasanya masuk lagi ke tahap kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Nah, kalau kita bicara tentang rasa aman, maka biasanya ini berkaitan dengan tempat tinggal, ya, seperti rumah, ya, tempat yang aman misalkan untuk ditempati, rasa aman lah seperti itu. Kemudian setelah itu terpenuhi, maka lanjut lagi ke yang ketiga, kebutuhan ketiga, yaitu kebutuhan sosial. Ya,
Setelah orang merasa kehidupannya sudah mulai membaik dan lain sebagainya, maka dia kemungkinan untuk membutuhkan interaksi sosial. Orang ingin berinteraksi, ingin dilihat ya keberadaannya, bahwa saya misalkan bekerja di sini dan saya bagian dari masyarakat yang harus harus pengakuan. Jadi orang sudah mulai ingin pengakuan atas dirinya ya. Nah, itu tidak lepas dari sifat dasar manusia. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Nah, kebutuhan penghargaan ini di sini sudah berkaitan dengan kebutuhan atas kedudukannya seseorang. Misalkan karena dia sudah pasenya bekerja sudah lama dan prestasi pekerjaannya sudah baik, ya biasanya akan berdampak pada karirnya dalam bekerja. Maka kedudukan-kedudukan tertentu itu biasanya menjadikan seseorang itu ingin diakui keberadaannya, ya, atau ingin dihargai, kira-kira seperti itu. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, biasanya orang-orang yang sudah memenuhi dari empat kebutuhan sebelumnya, maka di kebutuhan terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ingin pembuktian, ingin membuktikan ya bahwa misalkan saya bisa melakukan, saya bisa apa namanya, saya bisa apa namanya, bisa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain, seperti itu ya. Sehingga dengan aktualisasi di seperti itu dia merasa ada kepuasan tersendiri terhadap dirinya. Nah, ini biasanya umum atau lazim dilakukan oleh orang yang merasa bahwa dia sudah mencapai titik titik tertentu dalam hidupnya, ya. Nah, adik-adik mahasiswa, selanjutnya kita jadi ini adalah tahapan atau tingkat kebutuhan atau hierarki ya, hierarki kebutuhan menurut Maslow ya. Jadi dalam bukunya Maslow itu mengatakan ada 4 kebutuhan. Saya ulangi, kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Selanjutnya, nah, dari kebutuhan tadi, ya, dari kebutuhan menurut Maslow tadi, kalau kita perhatikan ya, dari apa ya, diagram anak tangga ini ya, anak tangga, maka yang paling levelnya paling rendah itu adalah kebutuhan psikologis atau kebutuhan untuk hidup, misalkan makan dan sebagainya ya. Sementara yang paling tinggi levelnya adalah kebutuhan untuk perwujudan diri, ya, menjadi seseorang yang merasa punya kapabilitas di masyarakat, punya sesuatu yang harus diandalkan ya. Misalkan dia seorang direktur dan lain sebagainya. Jadi dia merasa bahwa apa namanya, seseorang itu karena ada kedudukan maka tingkatannya lebih lebih di atas ya. Maka menurut menurut Maslow ya, Maslow hierarki inilah yang kemudian menjadi yang tertinggi dibanding dengan hierarki lainnya ya. Misalkan kebutuhan psikologis dia pada urutan paling bawah, yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yang keempat adalah kebutuhan ego, pengakuan ya terhadap diri. Kemudian yang paling tinggi levelnya itu adalah kebutuhan perwujudan diri ya. Baik adik-adik mahasiswa, sebelum uh, saya melanjutkan materi, barangkali ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang saya sudah bahas atau apa yang kita sudah bahas dari slide pertama tadi. Silakan, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, ya silakan. Ada pertanyaan? Saya Pak mau bertanya Pak. Ya silakan, Andre ya, Andre Marlon ya, silakan Andre. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada saya. Jadi di sini Pak, kita sementara membahas tentang motivasi. Kalau saya pernah baca kita bahas tentang motivasi. Motivasi tadi sudah ada disebutkan, motivasi itu ada dari eksternal dan internal, ada dari orang lain dan dari diri kita sendiri. Bagaimana kita Pak sebagai mahasiswa mempertahankan motivasi itu agar motivasi itu tidak pudar, entah itu dari orang lain atau dari diri kita sendiri Pak. Ya. Mungkin sekian dari saya Pak. Oke, terima kasih Andre ya.
Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali, ya. Jadi terkait dengan pertanyaan saudara Andre pada intinya ya, intinya adalah bagaimana kemudian mempertahankan supaya eh, motivasi itu tetap berada ya, dalam diri. Yang pertama sebenarnya seperti yang sudah kita jelaskan, kalau kalau kita bicara tentang apa namanya, kalau kita bicara tentang teori yang sudah kita kemukakan tadi di pembahasan, misalkan menurut Maslow ya, ada yang kebutuhan psikologis ya. Sebenarnya kalau pendidikan, kalau contoh kasus pendidikan itu sudah kebutuhan, bukan lagi kebutuhan dasar ya, tapi sudah berada di tingkat yang ketiga atau kebutuhan sosial ya. Maka bisa jadi motivasinya hilang di bidang, misalkan di bidang pendidikan, tapi atau di bidang sosial, tapi untuk rasa aman ya, untuk motivasi makan itu pasti akan selalu ada, dan karena itu manusiawi. Nah, bagaimana kemudian supaya motivasi itu tetap terjaga? Tentu dikembalikan lagi kepada diri masing-masing. Misalkan kalau kita merasa bahwa ingin ada perubahan dalam diri, ya, maka salah satu cara untuk merubah status teratanya kita itu adalah dengan melalui pendidikan. Itu tidak bisa diganggu gugat ya. Itu sudah menjadi apa namanya? Sudah menjadi hukumnya seperti itu. Maka untuk merubah kondisinya kita, ya, status sosialnya kita, maka langkah harus diawali adalah dengan menempuh pendidikan. Jadi kalau motivasi pendidikan itu hilang, maka bagaimana kita kemudian bisa mampu memenuhi kebutuhan sosial? Maka yang perlu ditanami dalam hati, dalam diri adalah bagaimana kemudian mempertahankan kebutuhan pendidikan itu. Karena ada keinginan, misalkan ingin merubah status dalam keluarga, ya, ingin membawa nama baik keluarga misalkan, biasanya mahasiswa seperti itu. Jadi itu dulu yang kita tanami dalam diri supaya kita bisa mengikuti proses pembelajaran ya, tidak putus asa dengan perkuliahan dan lain sebagainya. Meskipun di dunia perkuliahan itu misalkan kita sering jumpai banyak mahasiswa yang frustasi mungkin karena tidak mampu memanage dan lain sebagainya. Nah, berarti itu bukan menjadi sebuah masalah ya. Dan tinggal bagaimana kita belajar memanage waktunya ya. Proses pembelajaran meskipun banyak mata kuliah misalkan dalam proses pembelajaran kita tetap bisa uh, memanage itu sehingga kita tidak kehilangan motivasi untuk tetap berproses dalam dunia pendidikan. Saya pikir itu ya, Andre. Baik, selanjutnya kita masuk ke ya masuk kepada kebutuhan sebagai dasar motivasi ya, atau slide selanjutnya yaitu adalah kebutuhan tingkat rendah atau faktor iklim sehat ya, hanya bisa dipenuhi melalui orang lain atau intrinsik ya. Kemudian sedangkan kebutuhan tingkat tinggi atau motivator dipenuhi oleh seseorang itu sendiri atau intrinsik ya. Nah, maksudnya begini, adik-adik mahasiswa. Jadi kalau kebutuhan rendah biasanya itu dianggap kebutuhan yang bisa dipenuhi melalui orang lain. Ya, misalkan kalau seseorang misalkan ingin kehidupan yang apa namanya, kehidupan yang layak, maka itu masuk pada kategori kebutuhan yang tinggi, ya, tingkat tinggi atau motivator yang tinggi yang hanya bisa dipenuhi oleh diri sendiri, ya, bukan orang lain. Kalau kemudian kebutuhan tingkat terendah, justru yang misalkan kita bekerja di sebuah organisasi, misalkan di organisasi itu kita diberikan fasilitas hak hak untuk kesehatan, ya, tunjangan dan lain sebagainya, ternyata itu masuk pada tingkatan yang paling rendah, ya, atau tingkatan yang rendah. Nah, sementara untuk kebutuhan tingkat tinggi justru masuk pada kebutuhan hidup. Jadi yang kita upayakan sendiri. Jadi kalau harap orang lain kira-kira berarti itu masuk di kebutuhan ya faktor rendah atau tingkat rendah atau iklim sehat yang hanya dipenuhi oleh orang lain. Tapi kalau yang tinggi justru untuk memenuhi kebutuhan hidup itu ternyata termasuk kebutuhan tingkat tinggi ya. Karena kalau orang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk hidup, ya bisa jadi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan yang lainnya kalau sudah hidupnya sudah tidak bisa terpenuhi, misalkan untuk apa
makanan, pakaian dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya ya kita masuk kepada prestasi kerja. Nah, ini berkaitan dengan eh, korelasi antara motivasi dengan prestasi kerja. Kenapa kita belajar pokok pembahasan tentang motivasi? Karena pada prinsipnya kita kan goalnya adalah mengarah kepada prestasi kerja ya. Jadi prestasi kerja itu akan tercapai kalau sesuatu itu bekerja karena ada motivasi di dalamnya. Ya, orang mau bekerja misalkan eh, ingin menuntaskan pekerjaan, ingin terlihat pekerjaannya itu baik, maka berikan dia motivasi yang dapat mengangkat keinginannya untuk menyelesaikan pekerjaan itu secara maksimal, ya. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita lanjut tentang prestasi kerja, kita bicara dulu tentang definisi tentang prestasi kerja. Apa sih prestasi kerja? Ya. Jadi kalau di sini saya mengambil pendapat yang dikemukakan oleh Mangkunegara 2002 ya tentang prestasi kerja. Jadi prestasi kerja itu merupakan hasil ya, hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang ya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi kalau misalkan ditanyakan tentang apa itu prestasi kerja, maka tadi eh, prestasi kerja itu merupakan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam organisasi atau dalam perusahaan misalkan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di dalam sebuah organisasi. Ya, biasanya eh, terkait dengan prestasi kerja itu adalah bagaimana tentang ketepatan ya, ketepatan waktu dalam bekerja, kualitas pekerjaan itu tidak lari dari bentuk-bentuk penilaian dalam prestasi kerja. Jadi orang dikatakan punya prestasi kerja yang baik kalau misalkan dia dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu ya, bisa menciptakan pekerjaan yang berkualitas misalkan ya. Kemudian penuh dedikasi dan tanggung jawab. Jadi orang kalau meskipun pekerjaannya baik misalkan tapi dia tidak bertanggung jawab, tidak tidak atau mengabaikan perintah atasan misalkan dalam sebuah organisasi, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah prestasi kerja. Jadi meskipun dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tapi kalau dia abai terhadap perintah atasan misalkan dalam sebuah organisasi, maka itu juga menjadi eh, sesuatu yang tidak bisa juga dikatakan sebagai prestasi kerja. Jadi kalau prestasi kerja itu sesuatu yang relevan ya, artinya sesuatu yang bersesuaian antara misalkan penyelesaian pekerjaan, tanggung jawab terhadap pimpinan, ya, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi itu sesuatu yang satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan ya kalau kita berbicara tentang prestasi kerja. Baik, selanjutnya kita ke slide yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Nah, untuk prestasi kerja sendiri ada dua faktor penting yang sangat mempengaruhi ya. Ini perlu mahasiswa ketahui. Yang pertama adalah faktor kemampuan ya. Jadi kalau berbicara tentang prestasi kerja itu sudah pasti faktor yang pertama dalam apa namanya mempengaruhi seseorang untuk berprestasi adalah faktor kemampuan. Nah, faktor kemampuan itu berbicara atau berkaitan dengan kemampuan atau ability karyawan ya, baik itu dari IQ-nya, kemudian knowledge skill-nya, keterampilannya. Jadi semua berkaitan dengan kemampuan. Jadi ada kecerdasannya ya, pengetahuan, kemudian skill. Jadi kalau kita berbicara tentang faktor kemampuan, maka berbicara tentang eh, tadi eh, skill ya, kemampuan dan IQ atau pengetahuan terkait dengan apa yang eh, akan dikerjakan. Yang kedua adalah faktor motivasi ya. Jadi kenapa kita berbicara tentang motivasi di pokok pembahasan sebelumnya ya, di salah satu pokok pembahasan sebelumnya karena berkaitan dengan eh, prestasi kerja. Jadi prestasi kerja tadi ya
Kalau ada dua faktor, faktor pertama dipengaruhi oleh kemampuan, maka faktor kedua adalah motivasi itu sendiri. Nah, motivasi itu sangat penting sebab orang tidak akan bisa melakukan sesuatu kalau tidak mampu, kalau tidak ada motivasi yang mendasari orang untuk bekerja. Biasanya motivasi itu bentuknya dari sikap, attitude ya, seorang karyawan. Jadi bagaimana kemudian seorang misalkan teman atau pimpinan itu dapat memberikan motivasi dalam bentuk sikap, perhatian ya kepada seseorang sehingga dengan perhatian itu diharapkan orang mampu bekerja secara maksimal ya. Atau dalam kondisi tertentu diharapkan seseorang mampu memberikan perhatian-perhatian sehingga orang itu atau seseorang itu ya mampu bekerja dengan baik. Kalau dia sudah bekerja dengan baik, maka dia akan menunjukkan prestasi yang baik juga dalam pekerjaan. Saya kira itu materi yang sudah kita sampaikan atau yang sudah kita bahas di pertemuan kali ini. Terima kasih ketika misalkan pertemuan minggu depan ya, nanti kita akan membahas lagi tentang promosi, rotasi, dan demutasi ya. Saya kira itu pertemuan kita dengan pembahasan kita atau pokok pembahasan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video deskripsi diri saya bidang pengajaran dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.